Bertobatnya Sang Mafia, episode 45. Kini Leon dan juga Aisyah telah tiba di mansionnya. Semua anak buah Leon berbaris memberi hormat kepada Aisyah dan juga Leon. Sayang, kenapa mereka semua harus menunduk seperti itu? Tanya Aisyah dengan menatap aneh ke arah para anak buah Leon. Tentu saja mereka harus hormat pada kita berdua. Ingat Aisyah, kau sekarang adalah istri dari Leon, dan sudah sewajarnya mereka harus menghormati kamu karena kamu adalah Nyonya Leon, kata Leon dengan membisikkan kepada Aisyah bahwa saat ini dia sudah menjadi keluarga besar dari Leon. Aisyah hanya bisa diam, dan kini mereka berdua pun masuk ke dalam mansionnya. Leon membawa Aisyah ke dalam kamarnya. Betapa terkejutnya Aisyah saat dia melihat baju-baju milik Aisyah sudah berada di kamar Leon. Bahkan saat ini kamar Leon yang tadinya terlihat gelap dengan warna monokrom, kini terlihat sedikit berwarna. Leon memang sengaja membuat kamar mereka berdua lebih berwarna, karena Leon takut bahwa Aisyah tidak akan suka dengan keadaan kamarnya yang dulu. "Bagaimana sayang? Apakah kamu suka?" Tanya Leon dengan menatap ke arah Aisyah yang saat ini tidak berkedip, saking dia merasa terkejut dengan keadaan kamar Leon yang berbeda. "Kamu benar-benar mengganti kamar kamu menjadi seperti ini?" Tanya Aisyah dengan wajah tidak percaya atas apa yang dilakukan oleh Leon padanya. "Kamar kita berdua, sekarang kamar ini menjadi kamar kita berdua, dan semua yang ada di kamar ini adalah milik kamu juga sayang," kata Leon dengan memeluk Aisyah dari belakang. Aisyah benar-benar tidak menyangka bahwa lelaki dingin serta kejam seperti Leon memiliki perasaan yang hangat seperti ini. Aisyah pun memeluk Leon dengan perasaan bahagia dengan apa yang telah Leon lakukan untuk dirinya. Waktu pun berjalan begitu cepat, sudah 1 minggu lamanya pernikahan mereka berdua berlalu. Dan kini sudah menjadi kebiasaan Aisyah untuk menyiapkan semua keperluan Leon. "Sayang, aku sudah menyiapkan semua baju kamu. Aku mau ke bawah dulu untuk menyiapkan sarapan buat kamu," kata Aisyah dengan berbicara di luar pintu kamar mandi karena saat ini Leon tengah mandi. Leon pun keluar dari kamar mandi, dan Aisyah yang saat ini berada di depan pintu pun cukup terkejut dengan Leon yang tiba-tiba keluar dari dalam kamar mandi. Aisyah bisa melihat dengan jelas bagaimana bentuk perut six-pack milik Leon. Wajah Aisyah langsung memerah menahan malu saat dia melihat bagaimana tubuh Leon yang sangat seksi. "Sayang, kamu bicara apa? Aku tidak mendengarnya," tanya Leon dengan berpura-pura tidak dengar. Padahal suara Aisyah cukup keras tadi. Leon memang sengaja menggoda Aisyah yang saat ini berada di depan pintu kamar mandinya. Dia dengan sengaja menunjukkan perut six-pack-nya kepada Aisyah agar dia terpesona akan ketampanannya. Aisyah berusaha untuk menahan dirinya agar dia tidak gugup. "Aku sudah menyiapkan semua keperluan kamu untuk pergi ke kantor, dan aku akan turun untuk menyiapkan sarapan untuk kamu," jawab Aisyah dengan memalingkan wajahnya agar Leon tidak melihat wajah merah tomatnya karena merasa malu. "Aku mau keluar dulu," kata Aisyah berusaha untuk menghindari Leon, tapi Leon menahan tangan Aisyah dan menariknya hingga Aisyah tertarik dan memeluk Leon. "Sayang, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku," kata Aisyah dengan berusaha untuk melepaskan diri dari Leon yang saat ini tengah memeluk dirinya. "Kenapa wajahmu merah seperti itu? Jangan bilang bahwa kau masih malu padaku. Sayang, kita sudah menikah selama 1 minggu, dan kau harus terbiasa dengan keadaan kita berdua. Jangan malu seperti ini," kata Leon sambil menatap ke arah Aisyah yang saat ini masih berusaha untuk menyembunyikan wajah malunya. "Tidak, aku tidak malu kok. Aku hanya memakai merah pipi, makanya pipi aku merah seperti ini," jawab Aisyah dengan berusaha menyembunyikan rasa malunya. Leon benar-benar sangat gemas saat melihat wajah Aisyah yang terlihat malu seperti ini. Leon tanpa basa-basi langsung menci, "Bip 1R Aisyah,
Aisyah kembali dibuat terkejut atas perlakuan Leon padanya. Aisyah berusaha melepaskan ciumannya, hingga beberapa detik kemudian Aisyah benar-benar tidak bisa bernafas, dan Leon dengan senyuman puasnya menatap ke arah Aisyah. Dasar mesum, ini masih pagi dan kamu melakukan hal cabul seperti ini. Aisyah tampak marah kepada Leon karena melakukan ciuman di pagi hari. Sayang, itu namanya morning kiss dan kau harus mencium aku saat pagi hari, ucap Leon dengan perasaan bahagianya. Aisyah hanya diam saat mendengar apa yang dikatakan oleh Leon, dan dia pun langsung keluar dari kamarnya takut terjadi sesuatu yang lebih dari sekedar ciuman. Leon tersenyum melihat ke arah Aisyah yang saat ini pergi dengan wajah malunya. Selama dia menikah dengan Aisyah, Leon selalu tersenyum dan dia benar-benar tidak menyangka bahwa hal sekecil ini bisa membuat dirinya merasa bahagia. Hari pun menjelang siang. Saat ini Leon tengah sibuk mengerjakan beberapa berkas laporan tentang keuangan pada setiap perusahaannya. Leon tampak mencermati dengan sangat teliti karena dia tidak ingin ada satu kesalahan yang akan membuat perusahaannya berada di dalam masalah. "Tuan, maaf saya mengganggu waktu Tuan," kata Hans yang masuk ke ruangan Leon. "Ada apa Hans?" tanya Leon dengan menatap ke arah berkas-berkas tersebut. "Tuan, saya ingin memberitahukan kepada Tuan, bahwa perusahaan Tuan Albert Dion Smith memberikan sebuah tawaran untuk bekerja sama dengan perusahaan kita Tuan," jawab Hans dengan menjelaskan kedatangannya. Leon langsung terdiam saat mendengar nama yang disebutkan oleh Hans. Dia seperti pernah mendengar nama itu tapi Leon benar-benar sangat lupa. "Dion, aku seperti pernah mendengar nama orang itu. Apakah sebelumnya kita pernah bekerja sama dengan dia?" tanya Leon sambil berusaha untuk mengingat tentang nama Dion. "Tidak Tuan, perusahaan Tuan sama sekali belum pernah bekerja sama dengan keluarga Smith, dan ini adalah pertama kalinya. Saya juga sudah menyelidiki tentang keluarga Smith, dan saya sama sekali tidak menemukan hal apapun Tuan. Keluarga mereka benar-benar berasal dari keluarga baik-baik," sambung Hans dengan menjelaskan semuanya kepada Leon, bahwa dia sudah menyelidiki semuanya tentang keluarga Smith. "Hans, jika memang tidak ada hal yang mencurigakan maka terima saja penawaran itu. Dan aku mau kamu tetap waspada karena bisa saja musuh kita berada di sekitar kita," ujar Leon dengan memperingati Hans agar dia tetap berhati-hati. "Baik Tuan, saya mengerti," jawab Hans dan kini dia pun meminta tanda tangan Leon untuk menyetujui kerjasama ini. Setelah itu Hans pun memberitahukan kepada perusahaan keluarga Smith tentang kerjasama ini. Di tempat lain, saat ini Dion tampak terlihat bahagia karena akhirnya dia bisa masuk ke perusahaan Leon dan bisa membalaskan dendamnya. Benar, dia adalah Dion anak dari Tuan Wilson. Dia sengaja masuk ke keluarga Smith untuk mengelabui Leon. Bahkan dia juga sudah mengganti identitasnya menjadi keluarga Smith. Dan tentu saja Leon tidak merasa curiga karena dari dulu keluarga Smith adalah keluarga baik-baik yang tidak pernah membuat masalah. Dan melihat kesempatan ini Dion mengancam keluarga Smith agar dia mau menerima kehadiran Dion. Karena tidak memiliki pilihan lain akhirnya keluarga Smith mau menerima kehadiran Dion sebagai anaknya yang dulu pernah meninggal di luar negeri. Jadi mereka mengelabui bahwa Dion adalah anak Tuan Smith yang menghilang tersebut. Bagus, akhirnya aku bisa masuk ke dalam wilayah Leon. Dengan begitu aku bisa mengetahui tentang kelemahan dari Leon dan langsung menyerang dia. Gumam Dion dengan perasaan bahagia saat dia mendapatkan kabar bahwa kerjasamanya diterima oleh Leon. Singkat cerita, saat ini Leon tengah bersiap untuk menghadiri sebuah pesta besar. Di dalam pesta tersebut akan ada begitu banyak para pengusaha yang datang untuk menjalin kerjasama dengan pengusaha lainnya. Dan kali ini Leon datang untuk menghadiri acara pesta tersebut. Saat ini Aisyah tengah membantu mempersiapkan Leon untuk hadir di dalam acara pesta tersebut.
Sudah selesai, kata Aisyah tersenyum bahagia saat dia telah selesai membantu Leon untuk terlihat tampan. Aisyah menatap ke arah Leon dengan tersenyum bahagia karena Leon terlihat sangat tampan, tapi di detik kemudian dia langsung cemberut. Aisyah langsung memalingkan wajahnya sambil mendengus kesal. Melihat ekspresi wajah Aisyah yang berubah, Leon pun bertanya kepada Aisyah. "Kenapa kamu cemberut seperti itu sayang?" tanya Leon sambil memeluk Aisyah dari belakang. "Kau ingin pergi ke pesta dengan penampilan seperti itu. Pasti nanti akan banyak wanita cantik dan juga seksi yang datang padamu. Pantes saja kau berpenampilan tampan seperti ini. Kau pasti juga ingin memikat para wanita itu kan? Kau jahat," kata Aisyah dengan nada kesal kepada Leon yang saat ini masih memeluk dirinya. Bahkan saat ini Aisyah melepaskan pelukan Leon dan berjalan menghindari Leon. Leon hanya tersenyum saat melihat bagaimana saat ini istrinya yang tengah merajuk. "Sayang, kamu sedang cemburu?" tanya Leon dengan menatap ke arah Aisyah. Tapi Aisyah kembali memalingkan wajahnya. "Tidak, untuk apa aku harus cemburu? Kau memang tampan dan juga kaya. Aku yakin wanita manapun tidak akan menolak kamu. Dan aku juga tahu bahwa semua wanita akan tertarik padamu. Aku sadar tentang diriku ini yang hanya wanita kampung, aku tidak bisa dibandingkan dengan mereka semua. Aku adalah wanita yang..." Belum selesai Aisyah mengatakannya Leon langsung satu umbi. B1R Aisyah. Leon sangat tidak suka saat mendengar Aisyah merendahkan dirinya dan membandingkan dia dengan wanita pelacur itu. Aisyah cukup terkejut dengan Leon yang tiba-tiba mencium bibirnya. Ini sudah keberapa kalinya Leon mencium Aisyah dengan tiba-tiba. Setelah beberapa menit, akhirnya Leon pun melepaskan ciumannya. Dia menatap marah ke arah Aisyah. "Aisyah, jangan pernah kamu bandingkan wanita di luar sana dengan kamu. Kamu adalah istriku, kau adalah wanita terbaik di dunia. Dan kau sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan wanita pelacur di luaran sana. Sayang, kau adalah bidadari di duniaku, dan aku benar-benar sangat beruntung memiliki istri sepertimu. Aku juga tidak akan pernah tertarik dengan wanita manapun kecuali kamu. Kamu adalah wanita pertama yang merebut hatiku Aisyah," kata Leon dengan membelai wajah cantik Aisyah. Aisyah pun menundukkan kepalanya. Dia menangis terharu akan apa yang dikatakan oleh Leon. "Maafkan aku sayang, karena sudah berburuk sangka padamu," ucap Aisyah lalu memeluk Leon dan kini Leon pun membalas pelukan Aisyah lalu mencium kening Aisyah. Sifat Leon kini perlahan mulai berubah. Dia tidak pernah lagi menculik seorang wanita untuk dia jadikan sebagai wanita malam. Bahkan Leon juga sudah menghentikan pekerjaannya menjual barang-barang terlarang. Dia tidak lagi mau menjual barang-barang terlarang tersebut karena semenjak mengenal Aisyah, Leon benar-benar ingin menjalani kehidupan yang damai. Kini Leon tinggal menyiapkan dirinya untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang Muslim. Selama ini Leon memang sangat menyembunyikan identitasnya waktu masih kecil. Dia tidak ingin mengingat bagaimana kejamnya masa kecilnya dulu. Leon bahkan mengatakan kepada semua orang bahwa dia tidak percaya akan adanya agama dan juga Tuhan. Semua itu karena rasa trauma di dalam hidupnya. Tapi tanpa mereka ketahui bahwa sebenarnya waktu masih kecil Leon dan juga dedinya beragama Islam. Hingga kejadian di mana saat Mommy Leon pergi meninggalkan Leon saat mereka tengah melakukan ibadah. Saat itu juga Leon dan juga dedinya sepakat untuk tidak lagi mempercayai adanya Tuhan dan melupakan agamanya. Kini saat Leon bertemu dengan keluarga Aisyah, dia malah menceritakan semua kehidupannya kepada mereka. "Aku berangkat dulu ya sayang. Ingat hubungi aku jika terjadi sesuatu kepada kamu," kata Leon dengan berpamitan kepada Aisyah. Dan Aisyah pun hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum ke arah Leon. "Kau harus menjaga nyonyamu dengan baik.
Jika sampai terjadi sesuatu pada dia, kaulah orang pertama yang harus bertanggung jawab, kata Leon dengan nada dinginnya, berusaha untuk mengingatkan Anne untuk menjaga Aisyah dengan baik. Baik Tuan, saya mengerti dan saya akan menjaga nyonya dengan baik, jawab Anne dengan cukup tegas. Setelah itu Leon pun berjalan meninggalkan mansionnya untuk menuju ke acara pesta tersebut. Nyonya, mari masuk ke dalam, kata Anne dengan meminta Aisyah untuk masuk ke dalam mansionnya. Kak, jangan memanggil aku dengan sebutan nyonya, aku lebih suka kamu memanggilku Aisyah. Rasanya tidak enak jika kita berdua terlihat seperti orang asing, ucap Aisyah dengan meminta Anne untuk tidak memanggilnya nyonya. Tapi nyonya, keadaannya sudah berbeda. Nyonya adalah istri Tuan, dan saya harus menghormati nyonya karena bagaimanapun juga saat ini nyonya adalah wanita yang paling Tuan cintai, jawab Anne dengan menjelaskan kepada Aisyah tentang keadaannya sekarang. Tapi Kak, aku benar-benar ingin seperti dulu lagi, pinta Aisyah dengan memohon kepada Anne, tapi Anne adalah wanita yang sangat profesional, dan dia tetap mematuhi peraturan di mansion ini sehingga dia tetap menolak permintaan Aisyah. Saat ini Leon telah tiba di gedung tempat diadakannya pesta tersebut. Leon berjalan dengan sangat tampannya, sehingga membuat semua mata langsung menatap ke arah Leon dengan tatapan kagum. Apalagi wanita-wanita di pesta tersebut benar-benar langsung tebar pesona ke arah Leon untuk mendapatkan perhatian dari Leon. Lihat saja, malam ini aku akan mendapatkan Tuan Leon, dan aku akan menjadi nyonya keluarga Osborn, kata wanita yang saat ini terlihat sangat seksi itu. Saat ini begitu banyak para pengusaha yang mengharapkan bisa bekerja sama dengan perusahaan Leon. Mereka tampak begitu sangat antusias menyambut kedatangan Leon. Leon benar-benar menjadi tamu kehormatan dalam acara ini. Sedangkan di tempat lain, saat ini sepasang mata menatap tajam ke arah Leon. Dia harus bisa mendekati Leon dan mulai mencari tahu tentang identitas asli Leon dan kelemahannya. Aku harus mengambil kesempatan ini untuk mendekati dia dan berusaha untuk akrab, gumam Dion lelaki yang saat ini tengah menatap tajam ke arah Leon. Saat ini Dion pun berjalan menuju ke arah Leon. Dia menjabat tangan Leon dengan memberikan sapaan yang sangat ramah pada Leon. Selamat malam Tuan Osborn, sapa Dion sambil menjabat tangan Leon. Selamat malam juga Tuan Smith, jawab Leon tersenyum dengan senyuman yang dipaksakan. Leon sudah mengetahui tentang identitas dari Dion, dia juga mencari tahunya sendiri, dan dia sama sekali tidak menemukan kejanggalan dari identitas Dion. Hanya saja entah mengapa dia memiliki firasat yang tidak enak kepada Dion. Mereka berdua pun saling berbincang hingga Dion bertanya tentang keberadaan istri Leon. Oh ya Tuan, kenapa Tuan tidak membawa istri Tuan? Dan saya benar-benar sangat penasaran dengan wajah istri Tuan. Mendengar isu di luaran sana, Tuan Osborn bukanlah lelaki yang sangat mudah mencari pasangan. Bahkan sangat jarang sekali melihat Tuan Leon bersama dengan seorang wanita, dan kini saya mendengar kabar bahwa Tuan Osborn sudah menikah. Itu benar-benar menjadi kejutan bagi kita semua, kata Dion dengan berpura-pura menanyakan keberadaan istrinya, bahkan dia juga memuji Leon. Terima kasih banyak atas pujiannya Tuan Smith. Tapi jika kau bertanya tentang istriku maka aku akan menjawab bahwa aku tidak akan pernah memberitahukan kepada publik wajah istriku. Karena bagiku masalah pribadiku tidak akan pernah aku umbar ke halayak umum. Aku tidak mau semua orang tahu bagaimana wajah cantik istriku. Cukup aku saja yang menikmatinya. Tuan Smith, kau adalah orang pertama yang sangat berani bertanya tentang masalah pribadiku. Apakah kau memiliki rencana di belakangku? Tanya Leon dengan menatap tajam ke arah Dion yang saat ini berada di depannya. Tidak Tuan, saya hanya merasa penasaran saja dengan wanita yang sudah bisa menaklukkan hati Tuan, jawab Dion dengan berusaha tetap tenang dan tidak membuat Leon curiga akan dirinya.
Dan karena begitu banyak para pengusaha yang ingin mengenal Leon hingga membuat Dion berjalan mundur dan menjauh dari Leon. Kini Dion sudah menyiapkan semua rencananya, dia akan mendapatkan semua yang dia inginkan termaksud istri dari Leon. Leon, mungkin saat ini kau bisa bersikap sombong, tapi setelah ini kita lihat bagaimana jika nanti kau akan bertemu dengan kekasih masa lalumu. Gumam Dion dengan tersenyum sinis sambil menyesap wine. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.